Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengaruh usia, pendapatan, dan shopping lifestyle terhadap minat beli konsumen pada produk PaiSoap. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Widiantari, MPM 17321212230. Saya sendiri Niwaini Lawangi, NPM 1732 Perkenalkan, nama saya Nika Dereantari, NPM 17321212270. Perkenalkan, nama saya Niputriani Pradewi, NPM 17321212271. Baik, nama saya Dewa Gede Kartika Eda Pradana, NPM 1732121273 dari kelompok 7. Presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Latar belakang, di dalam dunia bisnis, pemasaran sendiri berarti kegiatan manusia yang berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses, yaitu melihat apa yang mereka ingin miliki dan berakhir juga dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk mengetahui semua itu, perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan riset terhadap konsumen. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Di dalam dunia fashion, faktor-faktor seperti usia, pendapatan, dan shopping lifestyle menjadi faktor kunci yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk. Salah satu produsen dalam bidang fashion yang memiliki gayanya sendiri ialah produsen kerajinan sepatu lukis PaiSoap. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mengambil judul Analisis Pengaruh Usia, Pendapatan, dan Shopping Lifestyle terhadap minat beli konsumen pada produk PaiSoap. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh usia, pendapatan, dan shopping lifestyle terhadap minat beli konsumen pada produk PaiSoap. Yang kedua, faktor manakah yang lebih dominan berpengaruh antara faktor usia, pendapatan, dan shopping lifestyle terhadap minat beli konsumen pada produk PaiSoap. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh usia, pendapatan, dan shopping lifestyle terhadap minat beli konsumen pada produk PaiSoap. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk PaiSoap. Tinjauan pustaka. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan dagang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut para ahli, yang pertama William J. Stanton, pemasaran merupakan sebuah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produk kepada orang lain. Yang kedua, Kotler dan Armstrong, pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikannya dan mendistribusikannya kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Widiantari. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian manajemen pemasaran. Pemasaran mikro yaitu aktivitas pemasaran yang terjadi dalam lingkup jenjang perusahaan seperti riset pasar, promosi, distribusi, riset, dan pengembangan produk, servis, dan sebagainya, yang kesemuanya ditunjukkan untuk memahami, mendorong, dan memuaskan kebutuhan atau permintaan konsumen agar konsumen dapat loyal. Selanjutnya, pemasaran makro yaitu interaksi pemasar dengan lingkungan eksternal yang dampaknya akan sangat mempengaruhi perusahaan karena lingkungan eksternal ini bersifat dapat dikendalikan. Usia. Philip Kotler mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen berubah seiring dengan perubahan usianya. Konsumen muda cenderung lebih impulsif dibandingkan konsumen yang lebih tua. Rasa penasaran ini ingin mencoba sesuatu yang baru.
membuat konsumen muda menjadi lebih inklusif. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan yang dicapai oleh jangka waktu tertentu senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tersebut. Pendapatan senantiasa harus sama dengan pengeluaran karena kedua istilah ini menunjukkan hal yang sama, hanya dipandang dari sudut pandang lain. Ketiga, shopping lifestyle. Shopping lifestyle adalah salah satu gaya hidup seseorang yang memanfaatkan waktu dan uang untuk melakukan berbagai kegiatan berbelanja, liburan, dan pendidikan. Japarianto mendefinisikan shopping lifestyle sebagai cara seseorang untuk mengalokasikan waktu dan uang untuk berbagai produk, layanan, teknologi, fashion, hiburan, dan pendidikan. Selanjutnya, minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut, sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Indikator minat beli yang pertama, minat transaksional, yaitu cenderung seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Dan yang terakhir, minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Berdasarkan kerangka penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa usia, pendapatan, dan shopping lifestyle berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk Paizo Art. Baik, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Rai Antari. Waktu dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nila Wangi, yaitu tentang tempat dan objek penelitian. Penelitian yang kami lakukan bertempat di usaha kerajinan sepatu lukis Paizo Art yang terletak di Jalan Ratna, Gang 1B, nomor 9 dan Pasar Bali. Dan waktu penelitian adalah kurang dari 1 bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen pemasaran, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk. Hal yang menjadi objek penelitian kami adalah pengaruh usia, pendapatan, dan shopping lifestyle pada usaha kerajinan sana lukis kayu Paizo Art. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode merupakan cara kerja untuk mencapai suatu tujuan atau pendekatan yang dilakukan untuk mencapai suatu hal. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan strategi pemasaran dalam peningkatan minat beli pada usaha kerajinan sepatu lukis Paizo Art. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan cara wawancara langsung terhadap narasumber. Pada hal ini, narasumber adalah pemilik dari usaha Paizo Art. Selanjutnya yaitu ada data sekunder. Data sekunder adalah penelitian ini diperoleh dari penelitian pustaka dengan mempelajari literatur dan buku-buku perpustakaan, artikel online, dan referensi yang berkaitan dengan manajemen pemasaran dan teori yang berkaitan dengan penulisan paper ini. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Ada 3, yaitu yang pertama ada metode observasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku serta tanggapan yang diberikan oleh para calon konsumen atau masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, dan shopping lifestyle terhadap suatu produk, terutama produk kerajinan sepatu lukis kayu seperti yang dimiliki oleh Paizo Art. Selanjutnya yaitu ada metode wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara daring dengan pemilik sekaligus pengelola usaha sepatu lukis Paizo Art serta beberapa calon konsumen produk Paizo Art yang dilakukan di waktu senggang. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada metode dokumentasi. Peneliti melihat keadaan dan lokasi usaha serta melihat dokumen-dokumen terkait dengan usaha yang dijalankan. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dengan meminta pemilik usaha dan meminjam dokumen terkait aktivitas usaha dengan tujuan melengkapi data. Selain hasil data yang didapatkan dari melalui wawancara dan observasi.
Selanjutnya yaitu ada gambaran umum usaha. Nama usahanya yaitu Paiso Art yang berdiri pada tahun 2012. Jam operasinya yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yang beralamat di Jalan Ratna, Gang 1B nomor 9 dan Pasar Bali. Dan yang pemiliknya yaitu bernama Putu Wahyu Dwinata Kusuma, dan target pemasaran tersebut yaitu orang dewasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yani Pradewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu ada deskripsi bisnis, di mana Paiso Art memproduksi berbagai macam sepatu lukis handmade dengan perpaduan pola lukis tradisional khas Bali yang telah dipasarkan ke berbagai daerah Bali, khususnya toko oleh-oleh, dan dibuat dengan tangan-tangan terampil para pengrajin yang penuh dedikasi dalam melakukan pekerjaannya. Adapun visi dari Paiso Art yaitu menciptakan produk sepatu lukis yang unggul dan dapat menjadi supplier serta produsen yang berkualitas, inovatif, serta mampu menghadapi persaingan pasar. Selanjutnya ada misi dari Paiso Art. Yang pertama yaitu membangun individu yang profesional, yang kedua yaitu memproduksi produk yang berkualitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan para konsumen dan kesejahteraan dari karyawan. Selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia dari usaha Paiso Art, di mana dalam usaha Paiso Art ini memiliki 8 tenaga kerja laki-laki, yang dimana 1 orang sebagai staf desain, 3 orang sebagai staf produksi, 2 orang sebagai staf finishing, dan 1 orang sebagai staf packaging, serta 1 orang lainnya sebagai staf kasir, dan Putu Wahyu Dwinata sendiri sebagai pemilik dari usaha Paiso Art. Selanjutnya yaitu ada pemasaran dari usaha Paiso Art. Paiso Art memasarkan produk usahanya ke berbagai daerah di Bali, terutama pada pasar seni dan swalayan yang menjual oleh-oleh khas Bali. Selain itu, Paiso Art juga sering mengikuti event-event seperti Denfest, PKB, dan Inecraft, serta lain sebagainya. Selain itu, promosi dari Paiso Art ini sendiri juga melalui media online seperti Instagram, Facebook, dan website. Selanjutnya yaitu ada pengaruh usia terhadap minat beli dari produk Paiso Art. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa perempuan usia remaja lebih suka mengikuti tren mode dari para influencer atau trendsetter yang mereka idolakan. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa lebih menyukai sesuatu yang simpel dan dapat dipadukan dengan outfit mereka sehari-hari. Sedangkan para generasi 70-80-an memiliki ketertarikan lebih terhadap produk Paiso Art. Mereka mengatakan bahwa motif yang dimiliki oleh produk Paiso Art memang cenderung old fashion atau jadul, namun hal tersebutlah yang membuatnya memiliki ciri khas tersendiri. Next, pengaruh pendapatan terhadap minat beli konsumen. Jadi secara teori itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan dan keinginan mereka. Semakin banyaknya seseorang itu menghasilkan uang, maka keinginan mereka itu juga akan semakin tinggi. Jadi di sini di pendapatan ini kami itu ada 2 kategori ya, ada 2 kategori narasumber, yaitu yang pertama pendapatan yang di atas 3 juta dan di bawah 3 juta. Yang pertama ada narasumber yang memiliki penghasilan di atas 3 juta. Mereka memberikan respon yang positif terhadap produk Paiso Art ini dan tidak terlalu mempermasalahkan harga terhadap suatu produk seni dengan kualitas yang baik. Sedangkan untuk narasumber dengan pendapatan kurang dari 3 juta atau mungkin UMR, mereka memberikan respon yang kurang memuaskan terhadap minat beli pada produk Paiso Art. Mereka itu memilih untuk lebih memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu daripada membeli hal yang terkesan macam-macam dan tidak terlalu penting ya dalam kehidupan mereka. Setelah itu ada pengaruh shopping lifestyle. Jadi shopping lifestyle ini dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk yang tidak terencana dengan tujuan hanya untuk memenuhi gaya hidup. Sebagai contoh dari narasumber kami yang merupakan kolektor sepatu, dia itu memiliki respon yang baik dan menyatakan bahwa ingin membeli beberapa pasang produk sebagai koleksinya untuk memenuhi gaya hidupnya. Dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa kegiatan membelanjakan uang demi kepuasan semata adalah kegiatan yang kurang bijak, dikatakan kurang bijak. Karena masih banyak
hal-hal yang bisa dilakukan dengan uang yang segitu banyaknya untuk melakukan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat ya. Terkesannya seperti itu. Jadi setelah itu ada faktor yang dominan. Baik, berdasarkan data-data tadi, data yang diperoleh, kami mengambil keputusan bahwa usia adalah faktor yang dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk Paisho Art. Jadi peneliti itu mengambil di sini kenapa? Karena sebagai contoh saja, seorang remaja berusia 17 tahun yang kebutuhannya mungkin masih dipenuhi oleh orang tua mereka dengan selera fashion kekinian dibandingkan dengan seorang wanita dewasa yang berusia di atas 30 tahun, sudah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata di atas 3 juta. Selera keduanya pun pasti jelas berbeda. Seorang yang lebih dewasa cenderung akan memikirkan secara matang bagaimana dia itu seharusnya membelanjakan uang dari hasil pendapatannya, dari hasil dia bekerja. Sementara remaja yang mungkin bisa terkesan labil, mereka itu masih dipengaruhi oleh sekitar, seperti yang tadi, seperti idolanya, gengsi mereka masih tinggi, dan orang-orang di lingkungan mereka, seperti itu contohnya. Jadi di sini itu kami ingin menjelaskan mengenai 3 poin utama. Saya ingin menjelaskan mengenai 3 poin utama. Yang pertama itu mengapa Bapak pemilik usaha, Bapak Wahyu, memilih jenis usaha ini. Yang kedua itu mengapa beliau itu lebih menitik beratkan pada motif-motif tradisional. Yang ketiga itu tantangan apa saja, pengaruh apa saja yang menurut beliau itu dapat mengganggu aktivitas usaha yang dijalankan. Jadi dari poin yang pertama itu, beliau itu memilih jenis usaha ini. Beliau mengaku karena jenis usaha kerajinan sepatu ini belum banyak pesaingnya yang ada di Bali. Jadi beliau melihat peluang yang positif untuk mengembangkan usaha yang dijalankan saat ini di masa yang akan datang. Yang kedua, mengapa beliau itu lebih menitik beratkan pada motif-motif khas Bali, yaitu karena beliau itu ingin mengenalkan secara lebih luas motif khas Bali, dan karena beliau itu memang mengaku bahwa motif ini itu kurang peminatnya. Jadi beliau itu bagaimana ingin memadukan motif-motif khas Bali dengan style-style yang lebih baru agar produk-produknya nanti dapat diminati oleh konsumen. Yang ketiga itu kesulitan apa saja yang menurut beliau itu berpengaruh. Jadi menurut beliau di sini itu karena karakteristik orang itu berbeda-beda, selera orang itu berbeda-beda, maka dari itu beliau itu harus berpikir keras, memutar otak bagaimana agar produk yang dimiliki oleh beliau ini tidak bersifat monoton begitu-begitu saja terus, sehingga membuat orang itu tidak tertarik. Jadi beliau itu harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru, motif-motif yang baru, agar nantinya produk beliau itu lebih beraneka ragam, berbagai jenis, lebih banyak pilihannya, sehingga orang-orang itu akan berminat untuk melirik produk beliau. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah itu ada dokumentasi. Di sini kami ada beberapa contoh produk Paisho. Setelah itu, next ada simpulan. Baik, dari pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa usia, pendapatan, dan shopping lifestyle itu memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk Paisho Art ini. Jadi usia itu bisa dilihat berpengaruh terhadap minat beli dan selera orang itu masing-masing. Seorang remaja memiliki kemungkinan yang rendah untuk membeli produk Paisho Art yang mengedepankan ciri khas tradisional, karena kan remaja-remaja itu saat ini, bukannya saya bagaimana, itu lebih suka yang modern ya, yang berciri khas kebarat-baratan, atau mungkin sekarang yang lagi ngetren itu K-pop. Dan setelah itu ada pendapatan. Seorang juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi dan mengedepankan status sosial memiliki minat beli dan keinginan beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang berpenghasilan rendah. Setelah itu ada shopping lifestyle yang berperan dalam keputusan pembelian yang bersifat impulsif atau secara tiba-tiba. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada
salah kata, mungkin kekurangan informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.